Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini saya Muhammad Mustaqib dari kelompok 10 akan bertugas menjadi moderator dalam pertemuan hari ini, yakni dalam pertemuan mata kuliah Madzhabut Tafsir. Adapun materi yang akan kita bahas bersama dalam pertemuan kali ini ialah tentang tafsir era pertengahan. Tentang tafsir era pertengahan. Ini menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk kita kaji bersama, karena kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran itu merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam. Namun Al-Quran sendiri itu memiliki nilai sastra bahasa yang sangat tinggi, sehingga banyak sekali ayat-ayat di situ yang sukar, yang sulit untuk dipahami seperti orang awam seperti kita. Apalagi di situ yang namanya Al-Quran basicnya itu berbahasa Arab, semacam itu. Sehingga muncullah yang namanya para mufassir, yakni orang-orang yang di situ berusaha menjelaskan isi atau di situ menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga di situ Al-Quran itu bisa dipahami, bisa dipedomani oleh seluruh umat Islam. Tetapi yang namanya mufassir sendiri itu pun dari setiap kurun, setiap zaman itu memiliki cara penafsirannya berbeda-beda. Tentu itu dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan di saat mufassir menuliskan kitab tafsir tersebut, ataupun di situ juga dipengaruhi oleh kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh mufassir ataupun yang lain, sehingga di situ juga muncul istilah yang namanya mufassir era klasik, mufassir era pertengahan, maupun mufassir era kontemporer maupun modern. Implikasinya juga berpengaruh pada kitab tafsir yang digoreskan oleh para mufassir. Ada namanya kitab tafsir era pertengahan, ada kitab tafsir era klasik, dan ada kitab tafsir era pertengahan maupun kitab tafsir era modern. Nah, adapun pada pertemuan hari ini yang akan kita kaji bersama itu ialah kitab tafsir era pertengahan. Oke teman-teman, tidak lama-lama kita langsung saja mendengarkan nanti pemaparan dari teman-teman kita dari kelompok 10 yang akan dimulai dari Mbak Tisa Nurhamida yang nanti akan membawakan tentang sejarah tafsir era pertengahan. Kemudian pemateri selanjutnya oleh saudari Mbak Rafika Putri yang akan memaparkan tentang perkembangan tafsir era pertengahan. Kemudian pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai tentang karakteristik dan corak tafsir era pertengahan. Nanti untuk penutupnya ditutup pembahasan tentang tokoh and kitab-kitab tafsir era pertengahan yang dibawakan oleh saudara kita Mas Muhammad Ikhfa Ahamuningam. Langsung saja mendengarkan nanti pemaparan dari teman-teman kita dari kelompok 10 yang akan dimulai dari Mbak Tisa Nurhamida yang nanti akan membawakan tentang sejarah tafsir era pertengahan. Kemudian pemateri selanjutnya oleh saudari Mbak Rafika Putri yang akan memaparkan tentang perkembangan tafsir era pertengahan. Kemudian pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai tentang karakteristik dan corak tafsir era pertengahan. Nanti untuk penutupnya ditutup pembahasan tentang tokoh and kitab-kitab tafsir era pertengahan yang dibawakan oleh saudara kita Mas Muhammad Ikhfa Ahamuningam. Oke, karena tadi mereka semua sudah mengenalkan diri mereka di awal, sehingga tidak perlu saya kenalkan lagi karena kalian semua pasti sudah mengenalnya. Oke, sekian dari saya untuk mukadimahnya. Kita langsung saja nanti dengarkan pemaparan materi pertama dan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai sejarah tafsir pertengahan. Periode pertengahan dimulai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis, yaitu sekitar abad ke-3 sampai abad ke-16. Dalam peta sejarah pemikiran Islam, periode pertengahan dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan, yang ditandai dengan berkembangnya forum diskusi antar ahli berbagai cabang ilmu. Hal ini mengundang adanya justifikasi kebenaran dari masing-masing pihak, khususnya tentang Al-Quran. Menurut Abdul Mustaqim, menjadi suatu embrio akan menjadi syaratnya kepentingan subjektif yang mewarnai produk tafsir pada saat ini. Terlebih lagi ketika pemerintah mendukung mazhab atau aliran tertentu karena kuatnya pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode pertengahan, tafsir Al-Quran diklarifikasi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu pada zaman akhir Bani Mu'ayyah dan permulaan zaman Abbasiyah. Periode yang kedua telah dilakukan pemisahan tafsir dari hadis dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku. Periode yang ketiga yaitu membukukan tafsir dengan meringkas sanadnya dan menukil pendapat para ulama. Kemudian periode yang keempat yaitu pembukaan tafsir telah banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam. Kemudian yang terakhir yaitu periode tafsir maudhu'i, yaitu tafsir dibukukan menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan. Ya, yang selanjutnya adalah perkembangan tafsir era pertengahan. Pada akhir abad ke-3 Hijriah dan permulaan abad ke-4 Hijriah, geliat tafsir mengalami perubahan genre dari pembukuan yang masih menjadi satu dengan hadis-hadis selain tafsir menuju pembukuan tersendiri yang hanya memuat riwayat-riwayat tafsir dan sesuai dengan urutan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tafsir pada generasi pertengahan ini masih menggunakan metode riwayat naql atau maksur dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat maupun tabi'in dan ulama-ulama setelahnya, lengkap dengan sanadnya. Tak terkecuali tafsir milik Al-Tabari yang sering menyelipkan pendapat-pendapat ulama baik dalam masalah gramatika bahasa Arab, mazhab fikih ataupun aliran-aliran ilmu kalam yang kemudian mentarjihnya menggunakan salah satu pendapat dan menjelaskan tata bahasa serta menggali hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Selain riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabi'in mereka juga mengutip tafsir dari kitab-kitab generasi sebelumnya beserta sanad yang sampai kepada sang pengarang tafsir. Selain itu juga pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan keilmuan Islam sangat pesat, sehingga usaha-usaha penulisan dalam berbagai bidang keilmuan mendapat perhatian yang cukup besar. Mulai periode ini dan periode setelahnya, tafsir yang dulu hanya bersanad pada riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in, mulai bergerak menjelar ke wilayah nalar ijtihad. Tafsir juga dijadikan sarana pencarian pembenaran bagi sebagian golongan, apalagi dengan maraknya fanatisme bermazhab dalam bidang fikih, aliran-aliran ilmu kalam, sampai dengan bidang gramatika bahasa Arab, nahwu, shorof. Penafsiran yang seperti itu ini yang terus berkembang dan berlanjut hingga melahirkan beratus-ratus kitab tafsir dengan berbagai macam ragam. Meskipun demikian, masih ada kitab tafsir lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang karakteristik tafsir era pertengahan. Karakteristik itu suatu ciri atau dalam bahasa itu watak, tanda-tanda yang di situ kita itu bisa mengetahui, oh ini namanya tafsir pertengahan. Itu karakteristik. Jadi yang perlu dipahami bahwasanya setiap kitab tafsir itu memiliki
karakteristik sendiri-sendiri antara tafsir era klasik, tafsir era pertengahan, tafsir era modern atau kontemporer itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang di situ sesuai dengan pemikiran, pemahaman maupun latar belakang si mufassir tersebut. Yang di situ dipengaruhi oleh misalkan mazhabnya ataupun politiknya ataupun yang lain semacam itu. Kemudian pada abad pertengahan sendiri itu salah satu hal yang mendominasi penafsiran Al-Quran ialah berdasarkan kepentingan dari si mufassir. Implikasinya Al-Quran ditafsirkan untuk melegitimasi pendapat-pendapat individu ataupun kelompok yang berkepentingan yang di situ bersangkut paut dengan si mufassir tersebut. Walhasil di antara beberapa karakteristik tafsir era pertengahan yakni yang pertama, pemaksaan gagasan eksternal Al-Quran. Yang kedua, bersifat ideologis, maknanya lebih terdominasi ke arah mazhab teologi tertentu. Misalkan mazhab teolog Mu'tazilah, mazhab teolog Syiah, mazhab teologi Khawarij dan yang lain-lain. Yang ketiga, bersifat repetitif. Yang dimaksud repetitif di sini ialah menafsirkan dengan cara mengulang-ulang, yakni bisa di situ mengulang pendapat yang sudah disampaikan sebelumnya ataupun di situ mengambil secara tasarrufnya semacam itu. Yang keempat, bersifat parsial. Yang dimaksud bersifat parsial dalam menafsirkan Al-Quran ialah di situ seorang mufassir itu menafsirkan suatu ayat hanya sebagiannya saja ataupun di situ keseluruhan. Maknanya di situ dia itu menafsirkan sebagian yang bersangkut paut dengan ayat tersebut ataupun keseluruhannya mencakup dengan ayat tersebut. Misalkan di situ ia membahas tentang sisi balaghahnya, sisi fikhu ayat ahkamnya, atau di situ sisi ibrahnya ataupun yang lain semacam itu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke corak tafsir pertengahan. Corak itu suatu bentuk, model, metode yang di situ menunjukkan ini tafsir pertengahan. Sehingga ketika kita memahami corak tafsir pertengahan, kita pun akan tahu, ini tafsir pertengahan, ini tafsir era klasik, ini tafsir era kontemporer ataupun modern. Sehingga corak tafsir pertengahan, pemahaman tentang corak tafsir pertengahan maupun tentang corak tafsir-tafsir yang lain itu adalah hal yang sangat urgent untuk dipahami bagi mahasiswa yang menggeluti dunia tafsir, sehingga mereka bisa membedakan mana tafsir era pertengahan, mana tafsir era klasik, dan mana tafsir era kontemporer semacam itu. Kemudian menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab bahwasanya sebelum masuk ke tafsir pertengahan itu kebanyakan corak tafsir yang dilakukan itu berputar atau berada di ranah sastra bahasa, filsafat dan teologi atau tauhid. Kemudian berkembang pada masa Syekh Muhammad Abduh yang lahir pada 1849 dan wafat 1905 Masehi. Berkembanglah di situ beberapa corak penafsiran yang lain seperti corak penafsiran ilmiah, corak fikih atau hukum, dan corak tasawuf, di mana corak-corak tersebut itu mulai berkembang pada masa beliau, dan perhatian yang banyak tertuju dari corak-corak tafsir yang mulai berkembang ialah pada sastra budaya kemasyarakatan, yakni suatu corak tafsir yang di situ menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan dengan budaya maupun sastra dari masyarakat tertentu. Ini merupakan hal yang sangat urgent sebab
corak penafsiran Al-Quran itu tidaklah terlepas dari suatu perbedaan, kecenderungan, interest, atau motivasi mufassir, ataupun di situ perbedaan misi yang diemban. Semisal contoh di situ kita ambil contoh kitab tafsir karya Syekh Az-Zamakhsyari, di mana beliau di dalam kitab tafsirnya yang terkenal dengan sebutan Al-Kasyaf itu lebih menonjolkan sisi teologi mazhab Mu'tazilah, di mana kitab tafsir tersebut dikarang oleh beliau karena atas suruhan raja atau pemimpin yang memerintah pada masa beliau untuk lebih menasyarkan atau mengembangkan atau menyebarkan teologi Mu'tazilah di penjuru negara, sehingga beliau pun mengarang tafsir Al-Kasyaf lebih menonjolkan sisi teologi mazhab Mu'tazilahnya. Juga ada kalanya di situ corak penafsiran Al-Quran itu tidak bisa lepas dari yang namanya perbedaan kedalaman, atau dalam bahasa Inggrisnya itu capacity, dan juga ragam ilmu yang dikuasai oleh si mufassir. Kita ambil contoh misalkan Syekh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau itu merupakan salah satu tokoh tafsir pertengahan yang lebih menonjolkan sisi fikhu atau ayat ahkamnya, sehingga tafsir beliau itu lebih terkenal dengan suatu tafsir yang di situ membahas tentang sisi-sisi fikihnya. Karena kita tahu bersama bahwasanya Syekh Ibnu Jarir At-Tabari itu merupakan salah satu al-faqih, orang yang ahli fikih. Kemudian juga tidak lepas dari perbedaan masa, lingkungan, serta perbedaan situasi dan kondisi yang di situ menyebabkan corak penafsiran pun semakin berkembang. Walhasil secara inti bahwasanya corak tafsir pertengahan itu memiliki suatu corak yang sangat menonjol dibandingkan dengan corak tafsir era klasik maupun tafsir era kontemporer, yakni corak tafsir pertengahan itu lebih berkutat atau lebih berada pada ranah ilmiah, fikih maupun tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya yaitu kitab tafsir pertengahan. Kitab-kitab tafsir yang ada pada masa pertengahan antara lain yaitu Tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari yang rilis pada tahun 923 Masehi. Kemudian kitab Al-Kasyaf an Haqqaiq Al-Quran karya Ibnu Qasim Mahmud Ibnu Umar Az-Zamkhsyari yang rilis pada tahun 1144 Masehi dengan corak ideologi Mu'tazilah. Kemudian kitab Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi yang rilis pada tahun 1209 Masehi dengan corak teologi Sunni Asy-Syari'ah. Kemudian kitab tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali yang rilis pada tahun 1459 Masehi dan Jalaluddin Asyuyuti yang rilis pada tahun 1505 Masehi dengan corak filologi. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tokoh tafsir pertengahan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan tokoh-tokoh tafsir pada periode pertengahan ini adalah sebelum para mufassir mulai aktivitas penafsirannya, terlebih dahulu mereka telah menekuni suatu disiplin ilmu tertentu secara khusus, di samping keterhubungan erat mereka dengan paham atau mazhab tertentu. Kemudian tokoh yang pertama itu ada Ibnu Jarir At-Tabari sebagai tokoh sejarawan muslim. Kemudian Az-Zamakhsyari yaitu ahli bahasa dan sastra. Fakhruddin Ar-Razi seorang tokoh filsafat. Kemudian dalam bidang fikih itu ada Al-Qurtubi dan Ibnu Arabi. Dan kalangan Syiah ada Abu Ali
At-Tabarsi, dan Muhsin Ar-Rasyid. Dari para ahli kisah ada Abdurrahman Al-Salibi dan Ibnu Katsir. Kemudian dari ahli sastra ada Abu Hayyan Jalaluddin Al-Mahali, Al-Qadi, Abdul Jabbar, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Ikhfa Ahamuningam yang telah memaparkan materi terakhir terkait tema pada mata kuliah kali ini, yakni tadi telah disampaikan tentang tokoh-tokoh dan kitab tafsir yang disitu berkaitan dengan kitab tafsir era pertengahan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 terkait tema pada mata kuliah Madzhabut Tafsir kali ini, yakni tentang kitab tafsir era pertengahan. Saya yakin dari kelompok 10 itu banyak sekali kekurangan di dalam menyampaikan materi, dan banyak sekali di situ hal-hal yang kurang mengena atau kurang bisa dipahami oleh teman-teman semua. Oleh sebab itu, saya selaku moderator mewakili dari teman-teman kelompok 10 mengucapkan permintaan maaf kepada teman-teman semua, karena pada dasarnya, pada hakikatnya yang hanya mengetahui segala hal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya diberi sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.